Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat manusia lahir, bayi yang lahir di tengah dunia ini, bayi manusia tidak membawa apa-apa di dalam dirinya, tidak membawa baju, tidak membawa harta, tidak membawa uang, semua lahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh betul manusia tidak membawa apa-apa di dalam kehidupannya ketika dia lahir? Allah memberikan modal kepada manusia, Allah memberikan talenta, Allah memberikan keterampilan, Allah memberikan soft skill kepada manusia yang tidak kelihatan tetapi ada dalam diri manusia. Supaya apa? Untuk berjuang dalam hidup, mempertahankan kehidupan, dan juga untuk menghasilkan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, di dalam Gereja Katolik tidak percaya dengan adanya takdir. Yang Gereja Katolik percaya adalah Allah menyiapkan rancangan rencana indah kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya dilahirkan, manusia lahir, dan semua tergantung apakah manusia mau sungguh bekerja sama atau tidak dengan rahmat, dengan rancangan rencana indah yang telah Allah siapkan bagi mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengutarakan perumpamaan-perumpamaan kepada para rasulnya. Yesus seringkali mengajarkan banyak orang, para rasul, dengan perumpamaan supaya apa? Hal-hal yang rumit gampang dimengerti, dan perumpamaan itu juga dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hari ini Yesus mengajarkan perumpamaan kepada para muridnya dengan perumpamaan yaitu talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada juga yang diberi 1 talenta. Yang 5 menghasilkan 5 lagi, berarti total 10. Yang 2 menghasilkan 2 lagi, totalnya adalah 4 talenta. Tapi yang 1 dia tidak menghasilkan apa-apa, malah dia menyimpan, menguburnya, dan tidak mengembangkan itu semua. Nah, pada saatnya tuannya akan meminta pertanggungjawaban, sehingga yang 5 bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, yang 2 bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, sedangkan yang 1 tidak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa. Dan kita bisa lihat dalam Injil hari ini bagaimana Tuhan itu sangat marah, artinya itu menghukum hamba yang malas dan jahat itu karena tidak menghasilkan apa-apa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, talenta bisa dikatakan sebagai modal dalam hidup, yaitu bakat, kemampuan kita, keterampilan kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan wariskan kepada kita, dan Tuhan sungguh ingin kita mengembangkan itu semua. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam secara rohani, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita semua, dan Roh Kudus inilah yang menuntun, membimbing kita sehingga menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita mengembangkan itu semua lewat perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh ingin diberkati, disertai, bahkan selamat dan masuk dalam surga, kita juga perlu bekerja sama dengan semua rancangan rencana indah yang telah Allah siapkan kepada kita. Allah memberikan Roh Kudus kepada kita supaya Roh Kudus membantu kita juga untuk menghasilkan buah baru, sehingga kita menghasilkan banyak buah di dalam kehidupan, dan buah inilah yang akan menghantar kita kelak menuju pada surga abadi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah sangat tidak suka dengan manusia yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak mau menghasilkan, apalagi malas secara rohani, tidak mau mengikuti dorongan roh, malah sibuk mengikuti dorongan daging. Allah sangat tidak menyukai orang-orang tersebut. Oleh karena itu, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam diri Anda dan saya, kita masing-masing punya bakat, punya modal, punya talenta, bakat secara duniawi untuk mempertahankan kehidupan, untuk memperjuangkan kehidupan, untuk menghasilkan dalam kehidupan. Mari kita kembangkan, kita laksanakan, kita tidak malas, kita menghasilkan demi untuk kemuliaan
Bapa dan juga untuk keluarga kita juga, untuk kehidupan kita di dunia. Tetapi jangan lupa Allah memberikan Roh Kudus kepada kita juga untuk menghasilkan buah-buah roh. Oleh karena itu, mari kita gunakan itu semua lewat perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga Roh Kudus pun bekerja dengan luar biasa, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh, dan buah-buah roh itulah yang menghantar kita kelak menuju pada surga abadi. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.